Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Nur Aziza, NIM 2023 44074 dari kelas alih jenjang B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Ekowisata dengan judul Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Yang pertama ada daya tarik Taman Nasional Baluran. Daya tariknya 1. Savana Afrika tropis, 2. Keanekaragaman hayati, 3. Gunung Baluran, dan 4. Pantai Bama. Keindahan savana yang mirip dengan sauna Afrika dengan hamparan rumput luas menjadikan daya tarik utama bagi wisatawan. Taman Nasional Baluran merupakan rumah bagi berbagai spesies satwa liar seperti banteng Jawa, rusa, kerbau liar, monyet, dan berbagai jenis burung yang menawarkan pengalaman pengamatan satwa yang menarik. Pemandangan Gunung Baluran yang megah, hutan hujan, dan berbagai flora endemik menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung. Lokasi Taman Nasional Baluran yang berdekatan dengan Pantai Bama menambah daya tarik dengan pasir putih dan potensi untuk aktivitas pantai. Yang kedua ada aksesibilitas. Untuk akses jalan sendiri terdapat akses jalan yang memadai menuju Taman Nasional Baluran, memungkinkan wisatawan untuk mencapai dari berbagai kota atau daerah di sekitarnya. Untuk transportasi umum, ada layanan transportasi umum seperti bis, taksi, atau ojek yang bisa digunakan untuk mencapai daerah sekitar Taman Nasional. Untuk prasarana dan fasilitas, terdapat beberapa penginapan atau guest house di sekitar Taman Nasional Baluran. Meskipun jumlahnya terbatas, namun pilihan penginapan mungkin lebih terbatas daripada destinasi wisata lainnya. Untuk fasilitas pendukung, terdapat area parkir, toilet umum, dan area piknik di beberapa titik tertentu di dalam Taman Nasional. Namun fasilitas ini mungkin tidak sekomprehensif atau sebanyak di destinasi wisata lainnya. Pusat informasi dan pos penjagaan. Terdapat pusat informasi dan pos penjagaan di pintu masuk Taman Nasional yang memberikan informasi penting kepada pengunjung seputar taman dan kegiatan yang dapat dilakukan. Pemberdayaan masyarakat Taman Nasional Baluran. 1. Memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang pelestarian alam, pengelolaan sumber daya alam, dan konservasi spesies-spesies langka yang ada di Taman Nasional Baluran. 2. Mendorong dan memberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha kreatif yang berkelanjutan seperti kerajinan lokal atau produk-produk ekowisata yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memastikan akses yang layak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Baluran. Yang keempat, membentuk forum partisipasi yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Taman Nasional Baluran. Yang kelima, mengadakan program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah setempat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Berikut kelembagaan dan organisasi. 1. Taman Nasional Baluran merupakan badan pelaksanaan yang mengelola Taman Nasional Baluran, bertugas menjaga kelestarian alam, konservasi flora dan fauna, serta mengelola kegiatan wisata alam secara berkelanjutan. Yang kedua, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan kementerian yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas kebijakan pengelolaan taman nasional di Indonesia. Yang ketiga, staf dan petugas lapangan, terdiri dari ranger, penjaga hutan, petugas konservasi, dan tenaga kerja lapangan lainnya yang bertugas dalam pemantauan, pemeliharaan, dan pengelolaan langsung di Taman Baluran. Kemudian sumber daya manusia. 1. Pengelolaan dan manajer Taman Nasional, bertanggung jawab atas
pengaturan dan pengelolaan operasi harian, perencanaan, dan strategi pengembangan taman nasional. Yang kedua, ahli konservasi dan ekologi, menyediakan pengetahuan khusus dalam bidang konferensi flora fauna dan ekologi yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan pelestarian. Yang ketiga, staf administrasi dan keuangan, bertanggung jawab atas administrasi keuangan dan manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan operasi taman nasional. Yang keempat, pendidik dan penyuluhan lingkungan, bertugas dalam menyampaikan program edukasi lingkungan kepada masyarakat setempat, turis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian, industri dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar. Memahami profil dan preferensi wisata potensi yang tertarik dengan alam, petualangan, ekowisata, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengembangan paket wisata. Membuat paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari segmen-segmen pasar yang berbeda. Misalnya, petualangan ekowisata, fotografi alam, atau jelajah satwa. Yang kedua, pencitraan dan branding. Membangun citra Taman Nasional Baluran sebagai destinasi ekowisata yang menarik dengan fokus pada kekayaan alam, keanekaragaman hayati, dan keindahan landscape. Yang kedua, melakukan kampanye pemasaran yang menonjolkan keunikan daya tarik khusus dari Taman Nasional Baluran seperti savana Afrika tropis atau pengalaman safari. Yang ketiga, pemasaran digital. Menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan daya tarik Taman Nasional Baluran sebagai konten visual menarik, testimoni pengunjung, dan informasi terkini. Yang kedua, memiliki situs web yang informatif, mudah diakses, serta muat konten-konten multimedia menarik seperti foto dan video untuk memikat minat calon pengunjung. Yang keempat, kerjasama aliansi strategi. Berkolaborasi dengan agen perjalanan, hotel, restoran, dan penyedia layanan transportasi untuk menawarkan paket wisata yang komprehensif. Kemudian, bekerja sama dengan influencer atau tokoh terkenal yang memiliki audiens besar dalam bidang ekowisata atau alam untuk mempromosikan Taman Nasional Baluran. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas strategi pemasaran dan citra Taman Nasional, serta memperbaiki atau menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang kedua, menghargai umpan balik dari pengunjung, memperhatikan masukan mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan pengalaman wisata yang ditawarkan. Kemudian ada prinsip-prinsip ekowisata yang dapat diterapkan di Taman Nasional Baluran. 1. Konferensi alam. Mengutamakan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta ekosistem alam Taman Nasional Baluran sebagai prioritas utama. Mengelola pariwisata dengan cara yang ramah lingkungan, memindahkan jejak ekologis, dan menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Menyediakan informasi edukatif kepada pengunjung tentang keunikan alam, pentingnya konservasi, dan cara berkelanjutan dalam menikmati lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya pelestarian lingkungan dan mendukung program-program pendidikan lingkungan. Yang ketiga, kesejahteraan dan keterlibatan masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan manfaat ekonomi dari pariwisata yang terkait dengan Taman Nasional Baluran. Mendorong mengembangkan usaha lokal yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal, seperti kerajinan tangan atau produk-produk ekowisata. Kemudian ada analisis SWOT Taman Nasional Baluran. Untuk kekuatan atau strength-nya, 1. Keanekaragaman hayati. Taman Nasional Baluran memiliki keanekaragaman hayati yang signifikan, termasuk satwa langka seperti banteng Jawa, rusa, kerbau liar, dan berbagai jenis burung.
Yang kedua, lanskap unik. Keindahan lanskapnya, terutama savana yang luas, mirip dengan savana Afrika, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Yang ketiga, potensi wisata alam. Menawarkan aktivitas wisata alam seperti trekking, safari, pengamatan satwa liar, dan jelajah alam yang menarik. Yang keempat, lokasi strategis. Terlekat dengan Pantai Bama yang menjadi tambahan daya tarik bagi pengunjung dengan kombinasi antara pengalaman alam dan pantai. Yang kedua, kelemahan atau weakness. 1. Kekurangan infrastruktur wisata. Kurangnya fasilitas infrastruktur wisata seperti akomodasi, restoran, dan fasilitas umum bagi pengunjung. Yang kedua, kurangnya promosi dan kesadaran masyarakat. Kurangnya promosi yang kuat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan penting pelestarian alam dan berkelanjutan lingkungan. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Peluang untuk mengembangkan infrastruktur wisata yang lebih baik seperti akomodasi, jalur trekking, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, peningkatan promosi. Upaya peningkatan promosi yang lebih luas secara regional maupun internasional untuk menarik wisatawan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat lokal serta melibatkan mereka dalam upaya pelestarian alam. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama, perubahan lingkungan. Ancaman terhadap berkelanjutan lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan perburuan liar ilegal yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, persaingan destinasi wisata. Persaingan dengan destinasi wisata yang menawarkan pengalaman serupa dapat menjadi ancaman bagi jumlah kunjungan. Nah, berikut adalah gambaran Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.